akan belajar tentang peran dan status sosial. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi bagaimana cara mendapatkan status sosial. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil diskusi. Jadi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi ya. Jadi nanti kalian akan bergabung dalam kelompok masing-masing untuk mendiskusikan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Oke. Ini berkaitan dengan status dan peran sosial. Ada yang bisa membacakan? Status adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat. Status adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat. Sedangkan peran adalah sesuatu yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Peran adalah sesuatu yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Itu berkaitan dengan pengertian dari peran dan status sosial. Kalau kalian sudah mengetahui apa itu peran dan status, maka kita akan mencari tahu apa status kalian di dalam masyarakat itu. Peran kalian adalah atau status kalian dulu. Status kalian adalah sebagai seorang pelajar. Kalau bisa sekolah. Kalau di dalam masyarakat kalian sebagai pemuda bisa. Terus teman. Ada lagi anggota masyarakat. Oke, ya, berarti kalian sudah mengetahui status kalian. Kalau begitu, peran apa saja yang kalian miliki di dalam masyarakat? Kalau kalian sebagai seorang pemuda atau generasi muda, peran kalian adalah apa? Mensejahterakan negara. Mensejahterakan negara. Oke, ada lagi? Selain di dalam masyarakat, di dalam keluarga, peran kalian adalah sebagai seorang anak. Berarti perannya adalah apakah yang harus kalian lakukan kalau mau menjadi seorang anak? Membantu orang tua, apalagi menghormati orang tua. Oke. Hari ini kita akan secara mendalam belajar tentang peran dan status seseorang di masyarakat. Ya, kita akan sama-sama melihat video dari yang sudah saya siapkan. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa yang cuma 3 cara mendapatkan status sosial. Yang pertama, siapa yang bisa membantu? Oke, silakan. Dengan cara mendapatkan status sosial dengan usaha dan atau perjuangan. Oh ya, contohnya adalah Seperti dokter atau pejabat bisa. Apalagi? Sudah. Oke, guru apakah termasuk aktif status? Ya, karena untuk mendapatkan status ini harus berusaha. Kalian pengen jadi seorang dokter, termasuk atau tidak? Oke. Selanjutnya yang kedua, siapa yang bisa membantu? Oke, silakan. Oka. Cara mendapatkan status sosial karena keturunan. Keturunan. Contohnya apa, Pak? Contohnya kayak raja gitu. Oke, keturunan raja. Apakah Oka bisa mendapatkan status dari status ini? Tidak. Kenapa? Karena Oka bukan keturunan raja atau bangsawan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa membantu? Oke, Dika. Selain status adalah cara mendapatkan status sosial melalui jasa pemberdayaan orang lain. Oke, contohnya adalah Pahlawan. Oke, pahlawan. Jadi dalam masyarakat tidak ada seseorang yang berusaha untuk menjadi pahlawan. Ya,
pemberian dari orang lain atau karena jasa. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi video ya. Saya akan tampilkan video, silahkan kalian sambil menunggu kalian bergabung dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Saya persiapkan videonya, kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah? Oke, silahkan bersiap dulu, jangan terlalu dekat dengan kelompok lain ya, biar lebih maksimal. Oke, sudah ya, mari kita lihat tayangan dari video yang ada di layar depan. Oke. Nah, kelihatan ya? Aduh, suaranya nggak keluar di atas. Silakan disimak. Dari belakang kelihatan ya? Oke.
Oke, itu adalah video yang akan kita bicarakan bersama-sama. Sudah cukup jelas ya videonya ya? Oke, jadi itu adalah sebuah video yang akan kita bahas berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu apa tadi? Status dan peran sosial. Oke, ini adalah pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman di kelompok kalian. Bisa dibaca dari belakang saya. Oke, ini silahkan kalian diskusikan 5 soal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan materi sosiologi. Jadi apapun yang kalian ketahui tentang materi sosiologi, silahkan kalian tuliskan. Kemudian apakah dalam film tadi memuat tentang materi status sosial? Yang ketiga, apakah status dari tokoh utama tadi? Tahu ya tokoh utamanya yang mana? Oke. Kemudian saya minta kalian untuk menunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan hal tersebut. Paham? Oke, yang keempat, apakah tokoh utama dari film tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Jadi di awal kita sudah mengetahui apa itu tentang status dan peran. Jadi kalian saya minta untuk perannya itu apa toh? Kalian kan tahu statusnya mungkin ya, di dalam pikiran kalian sudah tahu, oh statusnya adalah sebagai apa. Kemudian perannya bagaimana? Tolong jelaskan pendapat kalian. Kemudian yang kelima, apa pesan atau amanat dari cerita tersebut? Jadi setiap cerita atau film itu pasti ada amanatnya. Jelas? Oke, silahkan kalian gunakan HP kalian atau yang membawa laptop untuk membuat hasil diskusinya. Saya minta kalian buat di Canva. Tahu Canva ya? Oke, jadi silahkan buka HP-nya. Kemudian diskusikan, mau ditulis dulu di buku boleh, atau langsung diketik di Canva juga tidak menjadi masalah. Saya beri waktu untuk berdiskusi dulu, kemudian kalian membuat hasil untuk presentasi. Ya, jadi setiap dari kalian saya minta untuk presentasi ke depan ya. Karena tujuan pembelajaran ini selain kalian tahu status dan perannya, kalian juga diminta untuk lebih aktif ya. Jadi saya minta di kelas 11 ini kalian lebih aktif, tidak hanya menunggu hasil dari teman kalian, tetapi kalian juga berdiskusi dengan baik di dalam kegiatan bersama teman-teman ya. Silahkan didiskusikan dulu. Salah satu atau salah dua yang nulis, kemudian yang satu membuat di Canva juga boleh, saling memberikan masukan ya. Saya akan berkeliling untuk ngecek kesiapan kalian untuk presentasi hari ini. Oke. Silahkan mulai berdiskusi. Diskusi dulu. Sudah? Nulis soal ya. Bisa ya Canva ya. Ini siapa yang buat Canva-nya? Oh kamu, oke. Nanti yang presentasi ditentukan juga ya. Oke. Ini siapa yang buat Canva-nya? Ino. Oh Bintang. Oh ya. Ini diskusi ya. Ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari soal di depan mungkin belum jelas? Atau masih bisa dipahami ya? Oke. Ferry ada kesulitan, Fer? Enggak ada? Bisa ya? Oke. Ini dari kelompok berapa? 1 ya?
Oke, ada kesulitan kaitan dengan materi hasil diskusi? Tidak ada? Oke, silahkan didiskusikan dulu. Yang buat Canva? Airin. Oke, yang lain membantu ya. Ini Heka yang buat Canva-nya. Oh, ya. Oke, yang lain ora guyon dhewe lo ya. Sama-sama aktif menjawab ya, biar semuanya terlibat. Ya, dicari materinya, kemudian yang buat Canva ya dicari yang menarik, template-nya dan sebagainya, jadi presentasinya menarik. Ino, ayo, no. Ikut diskusi, no. Ada kesulitan? Belum, masih bisa ya? Oke. Kalian tahu ya statusnya tadi apa? Oke, jelas ya. Jangan lupa ditunjukkan di bagian mana yang menunjukkan bahwa dia punya status itu. Ya. Oke, ditulis jangan lupa. Nih, sudah sampai nomor berapa? Oh, masih ditulis dulu. Oke. Tulis dulu. Ya? Enggak ada HP-nya saya dikumpul baru pas saya bawa. Apa enggak apa? Bawa sik. Gitu. Ayo, semuanya ikut diskusi ya. Nanti salah satu bisa bertanya ke kelompok yang lain juga. Ya? Gimana? Oke. Ternyata jawabannya tuh ada salah soal. Mana? Ke awal ya Pak. Kan ditanya ini kan apakah di film tadi membuat tentang materi secara sosial. Ya. Nah tapi saya tuh jawabnya, kita tuh jawabnya tuh nganu apa? Topik utamanya itu udah ngomong tentang itu enggak? Tentang peran status sosial. Tidak apa, gini kan dari kelompokmu sudah berdiskusi ya. Ini yang sampai nomor 2 ya kalian ya. Ya, baru sampai nomor 2. Itu cukup kan sebenarnya cuman dijawab iya atau enggak masalah, tapi kalau kalian mau memberikan alasan iyanya kenapa boleh, enggak apa-apa. Jadi dilengkapi. Ini enggak apa-apa seperti ini. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa. Itu malah lebih lengkap lagi enggak apa-apa. Kalau kelompok kalian cuma menjawab iya, nanti mungkin kelompok lain kan juga akan tanya iyanya itu di mana. Ya, nek kalian dilengkapi itu malah lebih bagus. Tuh, jadi. Tapi kalau dilihat ini keluarnya kan terus nanti ditambahin gitu boleh nggak? Enggak apa-apa. Ya nanti misal dalam presentasi besok kan presentasinya. Nah, misal ada sesuatu hal yang belum tertulis di situ, mungkin kelupaan, besok saat presentasi disampaikan enggak apa-apa. Ya, jadi
Di-improve dulu sendiri enggak apa-apa. Oke, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, silakan diskusi lagi. Sampai nomor berapa ini? 2. Sampai 2 tentang apakah di dalam film tadi memuat materi? Oke. Ada menurut kelompokmu? Ada. Ya, dikasih alasan bisa? Ya, sip. Ini sampai nomor berapa? 3. Oke, sampai berarti apakah status dari tokoh? Oh ya, silahkan didiskusikan. Katon, Joshua ikut diskusi. Menentukan apa toh statusnya dari tokoh utama ya. Tokoh utama ya yang ditanyakan ya. Oke. Ini Darren dan kelompoknya. Masih ada kesulitan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, besok presentasi bisa? Terus. Bisa besok ya. Besok hari ini diskusi kita diperdalam dulu, besok kita baru presentasi ya. Ya ora guyon wae. Ya. Sambil bercanda boleh tapi nggak ganggu kelas. Maaf, kelompok yang lain ya. Oke, jadi senyaman mungkin. Ya besok presentasinya juga bagus. Ini nanti yang presentasi siapa? Salah satu atau semuanya? Sudah ditunjuk untuk presentasi besok? Ini nanti ditentukan dulu ya yang presentasi siapa, biar besok saat maju ora bingung. Ya. Besok. Ya. Ini dimatengke dulu kanunya, apa namanya? Diskusinya ya. Jadi dimatengke dulu, nanti kalau sudah matang sekalian nanti ditunjuk misal Ino atau Oka yang presentasi ya. Oke. Semua boleh ya, saling melengkapi enggak apa, atau ada 5 soal satu-satu juga enggak apa-apa ya. Yang penting hari ini ditentukan siapa yang presentasi, besok saat pertemuan sudah enggak bingung ya. Oke. Ayo Drestian, sampai nomor berapa Dres? Kelompok Dres? Nomor 3 Pak. Sampai 3. Apa status dari tokoh utama? Oh ya. Yang ditanyakan tokoh utamanya ya. Jadi yang lain enggak usah. Sudah ditentukan juga yang besok presentasi siapa? Sudah? Ketuanya atau semua? Semua. Oh semua. Ya, berarti semua biar terlibat aktif ya. Oke, sip. Lanjutkan lagi. Ini masih ngedit-ngedit. Cari yang bagus gambarnya ya. Ya, yang sesuai dengan karakter kalian. Ya. Murah nih malah gambar apa ini, Rah? Ya. Usul ya, enggak apa.
biar semuanya ikut terlibat ya. Joshua tadi udah jawab nomor berapa, Jos? Nomor 2. Ya. Yo, semuanya terlibat ya, jangan salah satu toh. Yang presentasi sudah ada yang menentukan? Semua atau salah satu? Semuanya ya. Oke, bagus. Ucapan pembuka Joshua Bukan Joshua. Nomor 1 siapa, 2 siapa gitu ya. Nanti naik sudah selesai, kalau belum ya diselesaikan dulu. Oke, tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya harap sudah selesai ya diskusinya ya untuk hari ini. Dipersiapkan untuk diskusi hari berikutnya. Besok ya kita ketemu ya. Ya, jadi dipersiapkan untuk diskusinya karena saya lihat banyak yang sudah selesai, tinggal mungkin merapikan saja. Ada yang tinggal kasih identitas ya. Jadi sepertinya cukup aktif kalian dalam kegiatan ini, jadi bisa selesai tepat waktu. Oke. Ini sudah selesai? Kelompok sini? Sudah ya? Oke. Kelompok sini sudah? Sudah. Oke, bagus. Kelompoknya Yel sudah selesai ya? Oh, dikit lagi tinggal ngasih nama ya. Oh, terima kasih ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Oke. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah selesai, silakan HP atau laptopnya diletakkan dulu. Oke, karena sebentar lagi sudah mau bel untuk kegiatan hari ini. Oke. Ya, ini sudah sampai penghujung ya di kegiatan hari ini, sudah sampai ucapan terima kasih ya. Tetapi sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Ya, siapa yang berani menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, siapa? Salah satu? Siapa ayo? Ada nilai tambahan bagi yang bisa menyimpulkan hari ini teman-teman semua sudah belajar tentang apa? Oke, Katon. Hari ini kita belajar tentang peran dan status sosial. Peran dan status sosial ya. Bagaimana cara mendapatkan status sosial? Dan bagaimana cara mendapatkan status sosial. Oke, Belia? Ada? Selain cara mendapatkan status, kemudian kita belajar juga tentang apa itu status dan peran. Masih ada yang ketinggalan? Apa? Oke, jadi dari tadi ya yang bisa disimpulkan hari ini, jangan menilai seseorang dari luarnya saja, yaitu kalau kalian lihat dari videonya. Oke, berarti untuk melihat status dan peran sosial tidak hanya dilihat hanya dalam satu kali peristiwa saja ya. Mungkin kalian akan bilang bahwa ini belum bisa
menunjukkan status dengan baik, belum bisa berperan di masyarakat dengan baik. Karena kalian hanya melihat dari satu peristiwa atau sisi saja. Maka tadi di dalam film tadi juga sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk mengenal ya seseorang itu lebih mendalam, jangan langsung percaya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu karena kita awali tadi dengan berdoa, maka salah satu bisa memimpin doa. Mungkin ketua kelasnya Vincent, silakan pimpin doa seperti biasanya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing seperti itu ya. Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Vincent. Ya, kita sudah menutup pembelajaran dengan doa, tapi ada satu pesan untuk kalian. Jadi besok saat bertemu dengan saya lagi di pembelajaran sosiologi, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, masih ada kesempatan satu hari ini, ya sampai besok pagi untuk ngedit, menyesuaikan dengan keinginan kelompok kalian, pengen menampilkan apa, kemudian harapannya apa yang kalian sampaikan itu sudah mewakili dari pemikiran teman-teman kalian semua. Saya harap saat presentasi besok kalian semua aktif ya. Silahkan bertanya kalau ada kesempatan, kemudian silahkan sampaikan apa yang menjadi pembicaraan dari kelompok kalian. Bisa dipahami? Oke. Kemudian besok saat masuk ke kelas ini silahkan langsung membuat kelompok, tidak usah duduk sendiri-sendiri untuk menghemat waktu. Paham? Jadi masuk, kalian sudah siap di kelompok masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Beri salam. Ya, sama-sama. Silahkan. Ya, pagi silahkan. Ya, silahkan duduk. Kemudian silahkan disiapkan dulu bahan presentasi kalian. Ya, HP atau laptop yang akan kalian gunakan silahkan disiapkan dulu. Oke, silahkan disiapkan dulu. Sebelum nanti kalian presentasi, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Kalau kemarin itu sudah ada ketua kelasnya, hari ini saya harap teman-teman yang lain juga mau memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak harus ketua kelasnya. Biar semuanya juga berani tampil di depan. Yuk, siapa? Oke, yuk siapa? Kemarin Vincent sudah, sekarang? Yuk siapa yang berani ya? Oke, Lili, terima kasih. Oke, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Lili. Ya, silahkan. Mari teman-teman dan ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lili sudah membuka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Sehat ya kalian ya? Oke, ada yang tidak masuk? Richard juga tidak masuk juga hari ini ya.
Masih sakit? Walah, kasihan ya, sudah 2 hari sakit. Sudah dijenguk? Oh, tapi ya kalian tuh sebagai teman tidak dijenguk. Ya. Apa? Oh, nunggu 3 hari. Nunggu 3 hari apanya ini? Oh, enggak berangkatnya. Oke, ya ditunggu 3 hari. Biasanya kalau sudah 3 hari berarti sakitnya agak parah gitu ya. Oke, jadi semoga Richard cepat sembuh. Sakit apa tuh Richard? Oh, diare. Walah. Dan anak zaman sekarang tuh sakitnya aneh-aneh, diare bareng. Oke, mencret ya dalam bahasa. Oh iya enggak. Oke, diare mungkin lebih halus, kalau mencret itu sudah lebih parah kayaknya ya. Ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nah, status dan peran. Masih ingat apa itu status? Ayo. Apa? Status? Adalah kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Oke, kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Sedangkan peran, apa itu peran? Sesuatu yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Oke, sesuatu yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Oke, terima kasih Vincent dan Lily ya yang masih ingat. Teman-teman yang lain masih ingat ya? Oke, saya yakin bahwa sebenarnya kalian ingat, cuma mungkin masih malu-malu untuk mengungkapkan ya jawabannya. Tidak usah takut, tidak usah malu, rasa isin ya. Hari ini kita akan melihat tampilan dari setiap kelompok ya. Nanti yang malu-malu, siapa yang mungkin masih pendiam, kurang aktif akan kelihatan di dalam presentasi kelompok. Ya, jadi silahkan saat presentasi nanti presentasikan dengan baik. Kemudian kalau memang kelompoknya memberikan kesempatan, silahkan bertanya. Ya, kelompok yang lain menjawab. Jelas? Oke, kita saling menghargai teman yang presentasi. Jadi saat ada teman presentasi, kalian semua menyimak. Kalau memang dibutuhkan pertanyaan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Paham? Oke, dari kelompok berapa? 1 sudah siap? Oke, silahkan dari kelompok 1, anggota kelompoknya maju. Saya matikan biar lebih jelas. Kelompok 1, oke. Silahkan dari kelompok 1 mau mempresentasikan. Oke. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Saya Aini, Saya Abida. saya Tessa, saya Diva, dan saya Lina. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang film yang kemarin sudah kita tonton bersama. Oke. Sudah. Nomor 1. Oh ya. Oke. Sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan materi sosiologi yang kalian ketahui. Yang pertama ada peran dan status sosial. Yang kedua ada konflik. Ada penjelasannya? Oh, tidak ada? Oke. Selanjutnya. Ya. Ya. Nomor 2. Apakah di dalam film tadi memuat tentang materi status sosial? Jawabannya iya. Karena pemeran utama di dalam film tersebut sudah sesuai dengan harapan dari seseorang, sesuai dengan status posisi kedudukannya dalam masyarakat. Oke. Ada lagi tambahan? Cukup? Oke. Selanjutnya. Apakah status dari film tadi tunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan hal tersebut? Seorang bos pemilik lapangan pasar, buktinya saat ia menagih uang sewa penjual di pasar. Oke. Ada penjelasan? Enggak? Oke. Selanjutnya. Apakah tokoh utama dari film tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Jelaskan pendapat kalian. Sudah, karena ia membantu orang-orang yang berjualan di jalan dan dia diajak untuk bekerja dengan dia, menolong penjual yang sakit serta mencegah kecurangan dalam berjualan. Oke.
selanjutnya. Apa pesan atau amanat dari cerita tersebut? Jangan menilai orang dari luarnya saja, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Lihatlah seseorang itu dengan benar, jangan karena mendengar, melihat, menonton info yang belum pasti kebenarannya, dan langsung menghakimi dengan sesuka hati. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan ada yang mau bertanya dari pemaparan kelompok 1. Oke, Oka silahkan. Apa pembelajaran yang kita dapat dari film tersebut? Oke, apa pembelajaran yang didapat dari film tersebut ya? Oke, kelompok 1, siapa yang mau menjawab atau diskusi dulu silahkan. Saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh, cukup 1 ya? Oh, 1 saja, oke. Biar semuanya dapat kesempatan presentasi ya. Oke. Dari Oka tadi pertanyaannya apa tadi Oka? Pembelajaran apa yang bisa didapatkan dari film tersebut ya? Oke. Siapa? Silahkan salah satu bisa menjawab. Saya beri kesempatan. Oke, siapa? Oh, Alvin. Silahkan, Vin. Menjawab pertanyaan dari kelompok Oka. Yang pertama, jangan melihat orang dari luarnya saja. Yang kedua, salinglah membantu tanpa pamrih. Yang ketiga, jangan menyebarkan sesuatu yang belum ada kebenarannya. Oke, itu ada 3 hal yang dilihat atau disampaikan oleh kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya Oka. Sudah cukup jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Oke, kelompok lain? Tidak ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti terima kasih kelompok 1. Silahkan ditutup. Kelompok kami hari ini. Terima kasih atas perhatian. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Oke, silahkan dari kelompok 2. Ada Bintang, Ino, Ferry, Oka, dan Richard. Oh, ini yang sakit tadi ya, Richard ya? Oh, ya. Grogi mungkin mau presentasi malah masuk angin. Ya, silahkan kelompok 2. Perkenalan dulu, baru nanti menyampaikan isi dari diskusi kalian yang sudah dibuat kemarin. Oke, silahkan. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami dengan saya Widya Kurniawan, nomor 8. Saya Pemilu Bintang Sangaji nomor 14. Saya Oka di nomor 1. Oke. Silahkan. Apakah di dalam film tadi membuat tentang status sosial? Oh, ini salah ketik ya? Ya, enggak apa-apa. Tipu. Oh, mungkin salah mencret, salah diare. Tipu-tipu, enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Dimaklumi saja Richard keburu sakit perut jadi tipu-tipu ya. Tentang konflik sosial, status sosial, peran, dan penyimpangan. Oh ya, tentang konflik, status, dan peran serta penyimpangan. Oke, selanjutnya. Tokoh utama dari film tadi, tunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan bagian tersebut. Iya, karena status dari tokoh tersebut adalah pemilik pasar. Di bagian pada saat menagih iuran sewa dari para pedagang. Oke, ini yang ditanyakan nomor 2 kemarin apa? Yang apakah? Oh, apakah sudah memuat tentang materi status ya? Mungkin soalnya tipe juga ini memang sakit perut itu bikin nggak konsen ya.
Ya, tipu-tipu terus ya apa. Jadi, tapi menurut kelompok 2 ini ada ya? Ada, oh ya. Sudah dijelaskan juga di bagian menagih iuran. Oke, selanjutnya. Apakah tokoh utama dalam film tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Jelaskan pendapat kalian. Sudah, karena tokoh utamanya mau membantu orang-orang untuk berjualan di pasarnya, juga membantu para pedagang dengan cara memborong dan mengajak orang tersebut untuk berjualan di pasarnya. Ada tambahan? Sudah cukup? Oke. Terakhir. Apa pesan atau amanah dari cerita tersebut? Orang mudah sekali menilai orang lain, tetapi tidak suka dinilai. Sulit untuk bercermin dan mencari apa kesalahan diri sendiri, tetapi mudah mencari kesalahan orang lain. Sikap egois itu membuat mudah merendahkan orang lain secara tidak sadar. Perasaan itu diawali dengan langsung tanpa bukan. Oke, ini pesan atau amanat ya. Ya, ini amanah itu ya enggak apa-apa ya. Amanah itu perintah, jadi enggak menjadi permasalahan. Jadi pesan dan amanat dari cerita tersebut jangan mudah menilai. Oke, cukup ini yang dipresentasikan. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya atau memberikan masukan? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 3, Darren mewakili, silahkan. Jangan terlalu cepat menilai orang dengan hanya melihat dari medsos saja. Mengapa demikian? Oke, mengapa kok tidak boleh hanya lihat dari medsos saja? Dari kelompok 3. Oh, langsung mau dijawab? Oh ya, boleh. Untuk menjawab adalah karena tampilan luar bukanlah karakter seseorang yang harus diketahui, bahwa menilai seseorang tidak hanya dari tampilan luar saja, tetapi harus dengan cara mengenal lebih luas. Oke, berarti untuk mengenal seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja tetapi harus lebih mendalam. Gitu ya, dari kelompok 2. Gimana, Darren? Oke. Kelompok lain mau menanggapi atau menanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, berarti sudah cukup, bisa diakhiri presentasinya. Oke. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Siapa saja kelompok 3? Silahkan disiapkan. Oh, ada Belia, Yel, Niken, Darren, dan Vinke. Oke, silahkan dipresentasikan. Salah satu. Selamat pagi Kak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran dan status sosial. Saya Belia, saya Vinke, saya Niken. Saya Darren. Oke, silahkan. Sebutkan hal-hal berkaitan dengan materi sosiologi yang kalian ketahui. Yang pertama ada kelompok sosial, yang kedua konflik sosial, yang ketiga subordinasi, yang keempat arsip status, Ya. dan yang terakhir stratifikasi sosial. Oh ya, ini tipe dikit ya, stratifikasi ya. Oke. Nggak apa ya, gugup. Oke. Sudah? Nomor 2 ya? Oke, nomor 2 silahkan. Apakah di dalam film tadi memuat tentang materi status sosial? Ya, karena film tersebut menceritakan adanya posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat antara bos dan pedagang. Oke, sudah ada tambahan? Cukup? Oke, nomor selanjutnya. Yang ketiga, apakah status dari tokoh utama dari film tadi? Sebagai bos pasar yang baik hati dan tegas, ia pemilik pasar yang seringkali menegur para pedagang dengan cara yang tegas, dan di balik ketegasan, bos tersebut juga sering membantu para pedagang. Oke, ada tambahan? Oke, masih ada? Oh, ini. Tunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan hal tersebut. 1. Ia dipanggil bosnya di pasar. Kedua, pedagang kecil membayar sewaan bulanan
yang artinya dia pemilik tempat tersebut. Oke, bagus. Yang ketiga, dia memfasilitasi pedagang kecil dengan cara menyediakan tempat untuk berdagang di pasar. Oke, ada tambahan? Sudah cukup? Oke, selanjutnya. Apakah tokoh utama dari film tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Jelaskan pendapat kalian. Ya, tokoh utamanya sudah baik dalam menjalankan perannya, tetapi cara untuk menjalankannya terlalu tegas, membuat para orang-orang tahunya orang tersebut memarahi dan bersifat tegas ke pedagang. Padahal di sisi sebaliknya ada hal baik yang dilakukan. Oke, ini tentang tokoh utama. Ada tambahan? Enggak? Oke. Di soal terakhir. Apa pesan atau amanat dari cerita tersebut? Menilai seseorang berdasarkan kacamata si penilai sejujurnya tidaklah adil, karena apa yang dinilai belum tentu benar adanya. Kalaupun harus menilai orang lain, jauh lebih elok jika menilai kebaikannya, karena sesungguhnya tidaklah mudah untuk mengerti dan memahami dengan benar tentang sifat, karakter, dan watak seseorang. Oke. Ada tambahan? Sudah? Oke, berarti ini sudah di akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompoknya Eri. Kelompok berapa, Er? Kelompok 4. Oke, silahkan. Mengapa kita tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja? Mengapa kita tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja? Itu pertanyaan dari kelompok Eri. Ya, dari luar itu maksudnya hanya dari satu peristiwa itu ya. Oke. Silakan diskusikan dulu. Kelompok yang lain ada mungkin? Atau hampir sama pertanyaannya? Silakan didiskusikan dulu. Sudah? Cukup? Oh ya, silahkan Belia. Karena tampilan luar bukanlah karakter seseorang yang harus diketahui, bahwa menilai seseorang tidak hanya dari tampilan luar saja, tetapi harus dengan cara mengenal dia. Oke, berarti tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja karena kita harus melihat sisi dalamnya. Seseorang itu memiliki sisi baik apa atau mungkin tujuan apa gitu ya, Belia ya, dan kelompoknya. Sudah puas? Eri? Oke. Ada lagi kelompok lain? Sudah cukup? Oke, silahkan bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaaf. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Oke, silahkan dari kelompok 4. Ya. Ini peran dan status sosial kelompok 4 ya. Gambarnya ada ada hewan-hewan ya. Enggak tahu ini maknanya apa, kenapa tampilannya hewan-hewan. Oh. Ya. Silahkan dari kelompok 4 ya. Selamat pagi teman-teman di Pak Yu. Selamat pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Kelompok kami beranggotakan saya Eri, Oke. Grogi ya? Ya, santai aja, enggak apa, teman-temannya baik. Oke. Silahkan dipresentasikan. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan materi sosiologi. 1. Peran sosial. 2. Status sosial. 3. Diferensiasi. 4. Marginalisasi. Yang terakhir stereotip. Stereotip. Oke, pandangan ya. Ada lagi tambahan? Tidak ada, Pak. Sudah ada? Oke, nomor selanjutnya. Apakah di dalam film tadi memuat tentang materi status sosial? Iya, karena di film tersebut terdapat bos sebagai orang yang menduduki status paling tinggi dan terdapat penjual sebagai orang yang menduduki status paling rendah. Oke, ini status sosial yang berkaitan dengan stratifikasi ya berarti ya. Oke, bisa. Ada lagi tambahan? Cukup?
Oke, selanjutnya. Apakah status dari tokoh utama dari film tadi tunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan bagian tersebut? Tokoh utama tadi memiliki status paling tinggi di pasar. Intinya dia dipanggil sebagai bos pasar, sebagai pemilik pasar. Intinya penjual di pasar takut kepadanya dan dia juga dianggap sebagai bos besar di pasar. Oke, berarti statusnya adalah sebagai pemilik pasar atau bos besar ya. Oke. Selanjutnya. Apakah tokoh utama dalam film tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Jelaskan pendapat kalian. Sudah menjalankan dengan baik. Sebagai bos, dia menariki iuran dengan tepat waktu. Walaupun dia kasar, dia masih memperhatikan penjual dengan baik. Oke, berarti menurut kelompok ini sudah menjalankan ya, walaupun terlihat kasar tapi sebenarnya dia memperhatikan ya anak buahnya atau penjualnya. Oke, ada tambahan? Tidak ada? Oke, selanjutnya. Nomor 5, apakah Ya. pesan atau amanat dari cerita tersebut? Amanat dari cerita tersebut jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Apa yang dilihat di media sosial belum tentu apa yang sebenarnya dilakukan. Kita jangan mudah percaya. Oke, jadi jangan melihat seseorang dari luarnya saja. Ada lagi? Sudah cukup? Oke. Tuh, silahkan penutupnya dibaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada? Oh ya, silahkan dari Katon ya. Kelompok berapa, Ton? Dari kelompok 5, silahkan tanya ke kelompoknya Eri. Silahkan dicatat, salah satu mencatat. Mengapa seorang selalu menyimpulkan dan berprasangka buruk terhadap sesuatu? Mengapa? Tadi apa? Seseorang Selalu menyimpulkan dan berprasangka buruk selalu menyimpulkan dan berprasangka buruk terhadap sesuatu tanpa melihat atau mencari fakta yang ada. oh, tanpa melihat fakta. Mengapa seseorang bisa berprasangka buruk tanpa melihat fakta, gitu ya intinya. Oke, silahkan didiskusikan dulu mengapa seseorang itu lebih mudah menilai tanpa melihat faktanya dulu. Kenapa punya prasangka yang buruk? Oke. Oh, ini mungkin gambarnya yang nggak boleh berprasangka buruk ya. Ini kuda sama kedelai. Mirip tapi beda itu ya. Sambil nunggu mereka diskusi kita bahas keledai sama kuda. Nggak boleh berprasangka buruk ya. Oh, sudah siap? Oh ya, silahkan Destian. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Katon, jawabannya hal ini merujuk pada munculnya penilaian tertentu terhadap orang lain berdasarkan informasi yang sangat mungkin sifatnya terbatas atau bahkan tidak. Berarti intinya adalah kalau informasi tersebut belum terbukti kebenarannya, jangan dipercaya, atau kata lainnya adalah jangan percaya hoax ya, atau hoax. Jadi jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu inti dari jawaban kelompok 4 tadi ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, silahkan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mangan tepat campur santan, menawi tepat nyuwun ngapunten. Oke, ini dari kelompok 4. Masih ada kelompok yang belum presentasi? Oh ya, masih ada satu kelompok lagi ya. Silahkan presentasikan dari hasil kelompoknya. Silahkan. Selamat pagi Pak Yohanes dan teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Sudah? Oke, silahkan dimulai. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan materi sosiologi yang kalian ketahui. Yang pertama, peran dan status sosial. Kedua, konflik sosial. Tiga, masalah sosial. Oke, ada penjelasan? Tidak ada? Oke, selanjutnya. Yang kedua, apakah di dalam film tadi memuat tentang materi peran dan status sosial? Ya, karena terdapat bos yang meminta uang sewa kepada orang-orang yang memakai lapaknya sebagai tempat untuk berjualan. Sudah cukup? Sudah. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, apakah status dari tokoh utama dari film tadi? Tunjukkan di bagian manakah yang menunjukkan hal tersebut. Tokoh utama dari film tadi adalah bos pemilik lapak pasar. Buktinya, bos tersebut selalu menagih uang sewa dengan dikawal ajudannya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oke, selanjutnya. Oke, ada tambahan? Tidak? Oke, selanjutnya. Apa pesan atau mana dari cerita tersebut? Sebaiknya kita sebagai orang lain jangan mudah percaya terhadap berita yang disebarkan melalui media sosial. Karena apa yang kita lihat di media sosial belum tentu sama dengan kejadian aslinya. Oke, masih ada tambahan? Cukup? Oke, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok terakhir ini ya, sudah kelompok terakhir. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok berapa mungkin? Oke, Airin silahkan menanggapi dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 1 silahkan. Mengapa pandangan negatif terhadap seseorang selalu lebih mudah dilihat? Mengapa pandangan negatif dari seseorang lebih mudah dilihat? Oke, tok. Mengapa pandangan negatif terhadap seseorang selalu lebih mudah dilihat oleh orang lain daripada kebaikan seseorang? Oh, mengapa pandangan negatif itu lebih mudah dilihat daripada kebaikan dari seseorang? Oh ya, itu inti dari pertanyaannya Airin. Mengapa lebih mudah melihat hal yang negatif daripada melihat kebaikan dari seseorang? Oke. Mengapa lebih mudah melihat hal yang negatif? Sudah? Bisa menjawab? Oke, silahkan salah satu mewakili. Karena manusia cenderung ingin merasa dirinya lebih baik, maka dari itu manusia hanya ingin melihat keburukan seseorang tanpa tahu kebaikannya. Tuh, jadi seseorang tuh hanya melihat apa tadi? Oh, ingin terlihat baik ya di mata orang lain, jadi dia tidak melihat sisi negatif yang ada di dalam dirinya. Tuh. Oke. Yang lain sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah tutur kata dan tulisan. Terima kasih. Oke. Oke, ini sudah presentasi ya. Kemarin kita sudah berdiskusi. Hari ini kita sudah presentasi. Semua kelompok sudah maju, sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan hasil diskusinya. Tentang apa kemarin? Peran dan status sosial. Hari ini selain belajar tentang status dan peran, kalian menemukan amanat dari film tadi ya. Setiap kelompok sudah memberikan amanat. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya apa? Dari film tadi, dari status sosial yang sudah kita pelajari kemarin, dilanjutkan hari ini dengan presentasi. Kesimpulannya apa? Dari film atau amanatnya, atau apa yang mau disampaikan? Ada yang mau? Belia? Oke, silahkan. Apa kesimpulannya? Segala sesuatu itu tidak boleh dilihat oleh sebelah mata, sebab setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk. Oke, jadi Belia menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak boleh melihat seseorang dari sebelah mata saja. Karena, jadi apa?
Setiap orang punya sisi baik dan sisi buruknya, ya. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Jangan mudah untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Kalau Belia tadi jangan melihat hanya dari satu sisi saja, ya. Karena manusia ada sisi baik dan buruknya. Ada satu lagi mungkin yang bisa menyimpulkan. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. 3 tadi sudah ya, sudah diwakili Belia. Berarti kelompok 1, 2, 4, 5. Yo, siapa yang berani? Oka, ya, dari kelompok 2, ya, silahkan Oka, apa? Harus bisa lebih baik dalam menggunakan media sosial, ya. Jadi karena selama ini media sosial itu kadang memberikan informasi yang tidak pas, ya, tidak pasti. Kita belum tahu kebenarannya. Sama seperti yang sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Ada siapa? Lesti dan Bilar, ya, yang katanya mau cerai tetapi setelah ketemu di persidangan malah ya dicabut, rujuk kembali, ya. Jadi bikin bingung yang nonton. Ini sebenarnya pengennya tuh apa, ya. Katanya ada KDRT tetapi setelah bertemu benih cintanya tumbuh kembali, mau memaafkan, ya. Jadi jangan mudah percaya, ya. Ada yang bilang bahwa ini hanya settingan saja, ada yang bilang bahwa ini memang kejadian benar, ya. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pertama, jangan mudah percaya kepada sosial media. Yang kedua yang disampaikan Belia tadi, jangan menilai seseorang hanya dari satu sisi saja, karena setiap manusia punya dua sisi yang berbeda. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan materi peran dan status sosial? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan materi status dan peran? Apa? Menyaring berita yang ada agar peran di dalam masyarakat, peran orang lain dalam masyarakat itu jelas, itu ya. Oke, ada lagi? Selain menyaring berita biar peran dan statusnya itu jelas. Ada lagi? Anton? Apa, Ton? Apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan materi peran dan status sosial? Apa? Apa, Ton? Biar peran kita itu muncul, biar status kita juga dihargai, kita harus bekerja keras atau menghargai peran dan status orang lain. Kita tidak boleh memaksakan, ya, karena kita punya ciri khas masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup dan akhiri pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas? Ya, berarti kita tadi sudah belajar banyak. Kemarin sudah materinya tentang peran dan status, kan juga sudah berdiskusi, kan juga sudah secara aktif berkegiatan, ya, dalam diskusi maupun presentasi, dan juga menyimpulkan bersama makna dan bagaimana cara menerapkan materi sosiologi. Materinya adalah status dan peran di dalam masyarakat, ya. Kita harus saling menghargai dan juga kita harus bisa menyaring informasi agar peran dan status sosial seseorang di dalam masyarakat bisa muncul dengan baik, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tadi kita sudah memulai dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa. Siapa? Lili lagi atau ganti yang lain biar semuanya terlibat? Siapa?
Siapa? Jordi mau? Oh ya, silahkan Jordi. Ya, tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki yang akan menutup. Oke, silahkan Jordi. Marilah teman-teman kita bersama Tuhan beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jordi. Terima kasih anak-anak semua. Kita sudah di akhir pembelajaran. Berarti silahkan mejanya dikembalikan seperti semula. Kemudian sebelum melakukan tindakan selanjutnya, tolong diisi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya yang sudah saya bagikan. Dikerjakan ada soal 1 sampai 20. Itu silahkan ditulis. Kemudian satu lagi itu yang secara pribadi, kalian saya minta untuk mencatat peran dan status kalian di keluarga kalian masing-masing. Jelas? Ya. Jadi di dalam keluarga, bapak itu perannya sebagai apa, kakak itu sebagai apa, kalian sebagai apa. Bisa dipahami? Dituliskan. Bentuknya juga dalam Canva juga, silahkan kalian kerjakan karena saya yakin kalian sudah bisa membuat di Canva dengan baik. Ini secara pribadi ya, karena kalian punya keluarga masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang dalam satu keluarga. Jadi silahkan sekarang dikembalikan tugasnya untuk minggu depan, jangan lupa dikerjakan. Oke, terima kasih. Ya.